Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, masih dalam mata pelajaran desain media interaktif. Nah, bahasan kita kali ini adalah storyboard. Sebelum kita membahas storyboard, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama begini, ingatkan lagi ya, produk media multimedia interaktif, layaknya produk multimedia yang lain itu harus melalui 3 tahap. Ada pre-production, ada production, dan ada post-production. Jadi semua produk multimedia itu harus 3 tahap itu. Pre-production, production, dan post-production. Nah, kadang-kadang begini. Bagaimana apakah storyboard itu merupakan pre-production? Iya, storyboard itu pre-production. Loh, kenapa ada beberapa yang memasukkan storyboard ke proses production? Jadi begini, sebelum kita membuat sebuah produk, kita harus menyusun dulu kerangka produknya. Kerangka produknya, baru tahap pembuatannya, baru yang terakhir adalah mengevaluasi, hasilnya. Jadi secara umum sebenarnya storyboard itu dia masuk ke langkah pre-production. Nah, pre-production itu selain bikin storyboard, ada juga kita merumuskan masalah, sebenarnya begitu. Mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan bahan, terus menyusun tim katanya kalau dalam bentuk tim, terus membuat anggaran dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah menyusun storyboard. Oke, masuk ke materi storyboard. Storyboard ini sebenarnya bentuk visual dari skenario. Jadi storyboard ini bentuk visual, bentuk tampilan apa namanya? Tampilan visual dari skenario. Makanya storyboard itu lebih menekankan ke tampilan-tampilan yang visual. Definisinya kira-kira begini. Storyboard memuat instruksi untuk pemrograman, kalau misalnya ada pemrogramannya, skrip audio. Skrip audio ini biasanya narasi atau yang berbunyi audio-audio, bisa background juga. Terus deskripsi detail dari elemen-elemen visual yang dipakai. Misalnya elemen visualnya teks, video, gambar, dan animasi. Nah, di storyboard ini harus tercantum. Oke, itu definisi storyboard. Jadi sebelum membuat sebuah produk multimedia interaktif, ya sebaiknya kita bikin storyboard dulu. Keuntungannya ketika bikin storyboard adalah banyak. Kalau kita bekerja dalam bentuk tim, jadi bukan cuma satu orang yang bikin produk, patokannya cuma satu, storyboardnya itu. Jadi masing-masing bidang bisa mengerjakan bagian-bagian tersendiri. Misalnya layout nanti mengerjakan layout, scripting mengerjakan scripting, dan seterusnya, atau audio mengerjakan audio. Patokannya dari mana? Patokannya dari storyboard yang kita buat. Itu kira-kira. Yang berikutnya, dalam membuat storyboard untuk multimedia interaktif ada beberapa ketentuan umumnya. Yang pertama begini, bentuk-bentuk gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan-penjelasan atau narasi. Ingat, storyboard itu lebih ke arah visual. Nah, bentuk-bentuk gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan atau narasi. Terus penulisan storyboard sebaiknya diisi unsur visual lebih dahulu. Kalau misalkan nanti ada penjelasan dari unsur visualnya itu, maka kita bisa kasih keterangan. Nah, narasi biasanya disusun kemudian untuk melengkapi hal-hal yang sulit diungkapkan dalam bentuk visual. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya di storyboard nanti kita kasih ini ada gambar, di sini ada bagian gambar. Nah, di gambar itu ada detail rumah dan seterusnya, kita bisa narasikan atau kita kasih keterangan. Kalau misalkan di gambar itu ada detail-detailnya. Terus bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan dan bukan bahasa tulisan. Terutama jika yang ditampilkan nanti itu harus dibaca oleh narator. Bahasa lisan itu adalah bahasa yang diucapkan. Sedangkan bahasa tulisan itu adalah bahasa ditulis, ya jelas lah. Artinya kalau memang naratornya membaca dalam posisi orang pertama, maka dia bilang saya. Kalau dalam tulisan mungkin dalam dijelaskan jika keadaan seperti ini, nah dalam tulisan mungkin saya berada di keadaan begini, nah begitu kira-kira. Biasanya bahasanya bahasa lisan. Terus yang lain lagi adalah struktur kalimatnya sederhana. Hindari
penggunaan kalimat yang panjang dan berbelit-belit pada storyboard. Simbol dalam bentuk yang sederhana, jelas maknanya, serta diketahui oleh siswa. Jadi, kalau kita menggunakan simbol-simbol, itu bentuknya sederhana, maknanya harus jelas dan diketahui oleh siswa. Terutama jika produk kita yang akan kita pakai adalah, yang akan kita buat adalah produk multimedia interaktif pembelajaran. Nah, terus ini, gambar yang dibuat harus dalam bentuk yang menarik, warnanya kontras, komposisi yang tepat dan sederhana, mudah dibaca dan dipahami. Jadi begini, ketika kelas 10 mungkin belajar tentang unsur-unsur desain grafis ya, atau ya tata letak layout waktu kelas 10, kita belajar tentang keseimbangan, irama dan seterusnya. Nah, sekarang sebenarnya itu dasar benar itu. Sekarang dengan berkembangnya zaman, konsep layout atau konsep desain ini sudah berkembang. Dulu jika ingin bernavigasi antar sebuah produk, yang penting ada petunjuknya. Jadi sembarang, kalau misalnya yang penting tombol berikutnya kita kasih tombol, gambar tombol, baru tulis next misalkan. Asal aja yang penting namanya user interface. Yang penting ketika user menggunakan aplikasi kita, interface. Artinya tampilannya gampang untuk bernavigasi. Itu konsep yang dulu. Bagaimana sebuah produk multimedia interaktif itu gampang digunakan untuk bernavigasi. Terserah navigasinya dalam bentuk hierarkial atau non-hierarkial. Tapi dia gampang untuk bernavigasi. Tapi yang sekarang sedang berkembang namanya UX. User Experience. Jadi untuk bernavigasi pun, itu sudah harus ada unsur-unsur yang memudahkan pengguna. Artinya pengalaman-pengalaman pengguna itu lebih ditampilkan pada tampilan-tampilan pada objek-objek yang kita pakai. Misalnya untuk tombol next, daripada kita pakai tombol next, mungkin ada gambar panah lebih sederhana, atau ya yang kira-kira lebih experience dengan pengguna lah. Jadi begitu. Kalau mau lebih pengen tahu tentang UI dan UX ini, user interface dan user experience, banyak referensinya di internet, silakan dibaca. Karena sekarang ya tidak hanya sekedar membuat membuat menu, tapi membuat tampilan, tapi bagaimana tampilan itu bisa berexperience dengan pengguna. Bahkan sekarang ini juga tampilannya selain menyesuaikan dengan pengguna, juga menyesuaikan dengan gadget. Jadi sebuah produk multimedia interaktif yang bisa menyesuaikan dengan gadget itu biasanya lebih disenangi. Misalnya kita bikin produk multimedia interaktif berbasis web, tapi hanya bisa dilihat di laptop. Nah, ada yang bikin produk multimedia interaktif yang berbasis web, tapi tampilannya bisa dilihat di laptop, di tablet, di HP, namanya responsif. Itu dengan tampilan yang lebih bagus, yang lebih experience. Nah, itu kira-kira ketentuan umum storyboard. Jadi ada bentuk-bentuk gambar disertakan, penulisan storyboard, narasinya, terus bahasa yang digunakan, struktur kalimat yang sederhana, simbol dalam bentuk yang sederhana, terus gambar dalam bentuk yang menarik. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang desain UI dan UX ini. Nah, berikutnya, format penulisan storyboard itu ada dua. Yang pertama format kartu, yang kedua format double column. Jadi yang pertama format kartu dan yang kedua format double column. Nah, untuk format kartu tampilannya seperti ini. Jadi ada bentuk kartunya seperti ini. Di dalamnya kita kasih objek-objeknya, misalnya di sini ada nanti objek, di sini ada gambar, di sini ada suara, dan seterusnya. Baru kita kasih catatan, misalnya nanti narasi-narasinya apa? Kita kasih di keterangan. Keterangan bisa di dalam atau nanti di luar kartunya, di bawah kartunya keterangan. Misalnya narasi. Nah, nanti narasinya apa? Nanti dibacakan di situ. Ini format kartu. Terus yang kedua, format double column. Format double column ini seperti pada format umumnya. Ini kita kasih nomor frame,
bisa nomor frame atau tampilan, terus keterangan yang berisi menunjukkan posisi frame, misalnya menu, submenu, uraian, dan lain-lain. Salam. Oh iya, terima kasih. Sudah? Terima kasih ya. Ya, ya. Ini berisi keterangan tentang posisi. Ini kalau misalkan ada posisi frame, terus menu, submenu, uraian, dan seterusnya kita taruh di sini. Terus di sebelah sini unsur visual yang kita pakai, misalnya teks apa, gambar apa, video apa. Terus ini unsur audio yang kita pakai, misalnya background lagu apa atau file apa. Terus kalau misalnya suara apa, taruh di situ. Kita kasih keterangan di situ. Nah itu, jadi format storyboard ada dua. Yang pertama format kartu, yang kedua format double column. Nah, secara umum, informasi yang harus dicantumkan pada storyboard adalah yang pertama ada sketsa atau gambaran layar, halaman atau frame. Jadi layout kasar lah. Layout kasar. Yang kedua, ini ada warna. Jadi storyboard itu menempatkan harus ada warnanya. Terus penempatan dan ukuran grafik. Jadi warnanya, posisinya seperti ini misalkan. Terus ukuran apa? Ukuran grafik. Jadi filenya ukuran bisa ukuran filenya atau panjang lebar filenya yang kita pakai. Panjang lebar gambar yang kita pakai. Jika perlu. Terus teks asli. Jadi kalau teks apa yang kita mau tampilkan di halaman, maka itu kita cantumkan pada storyboard. Warna, ukuran, dan tipe font jika kita menampilkan tulisan-tulisan. Terus narasi jika ada, animasi jika ada, video jika ada, audio jika ada. Terus interaksi dengan pengguna, ini menu-menu jika ada, dan hal yang perlu diketahui oleh staf produksi. Ini informasi yang perlu diketahui oleh orang yang membuat aplikasinya nanti. Kenapa? Karena storyboard itu jadi patokan untuk membuat produknya itu. Nah, biar nanti orang yang bikin produk tahu apa yang mesti cantumkan. Apa yang mau ditaruh di situ. Dan patokannya itu, kalau misalnya membuat produknya dalam bentuk grup, bukan satu orang, tidak masalah. Bisa dibagi-bagi, misalnya frame 1 yang bikin si A, frame 2 yang bikin si B, frame 3 yang bikin si C. Tidak susah, kenapa? Sudah ada storyboardnya, semuanya megang storyboard. Jadi masing-masing frame bisa dikerjakan oleh orang yang berbeda kalau bekerja dalam sebuah tim. Dengan storyboard, panduan pembuatan program aplikasinya itu lebih jelas. Jadi sebelum membuat aplikasi, bikin dulu storyboardnya. Nah, ini 3 di antara manfaat dari storyboard pada produk multimedia interaktif adalah panduan untuk interaktivitas, panduan untuk kendali pengguna, dan panduan untuk umpan balik. Jadi ini apa manfaatnya? Manfaatnya ketika kita punya storyboard, kita punya panduan untuk bagaimana membuat interaktivitasnya, kita punya panduan untuk bagaimana membuat kendali penggunanya, dan panduan untuk umpan balik. Lebih dari itu, storyboard juga kita punya patokan untuk bagaimana aplikasi nanti kita itu ditampilkan. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau sudah ada storyboard, bikin aplikasi. Saat bikin aplikasi, tiba-tiba ada ide-ide baru yang muncul. Itu bisa enggak kita aplikasikan? Bisa. Yang penting kalau bekerja dalam tim, kita berdiskusi dengan tim. Kalau tim setuju, ya kan tidak masalah merubah storyboard lagi. Yang penting ketika setiap ada perubahan, tambahkan pada storyboard atau rubah pada storyboard. Biar nanti ketika aplikasinya selesai, kita bisa tracing juga salahnya di mana. Kalau misalkan ada salahnya. Itu gunanya bikin storyboard. Dan memang demikian produk multimedia interaktif pada umumnya. Harus punya pre-production, production, dan post-production. Jadi sebelum duduk dan mendesain aplikasi, membuat aplikasi, kalau ada panduan, ada storyboardnya, gampang. Nah, contoh storyboard itu ada pada modul yang serbagikan di grup kelas. Itu ada contoh storyboard dari aplikasi di situ. Silakan dilihat atau silakan browsing-browsing di internet, juga banyak contoh-contoh storyboard.
Saya kira itu pembahasan kita tentang storyboard sebelum masuk membuat produk. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut jika ada pertanyaan, dan boleh silakan di kolom komentarnya atau di DM atau pada saat kelas tetap muka daring, silakan bertanya. Ya, jangan lupa tulis nama kelas di kolom komentar sebagai bukti kehadiran. Terima kasih.